Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi. Hari ini kita membahas tentang bagaimana cara mendidik anak. Saya tidak akan bilang cara yang terbaik mendidik anak atau cara yang paling bagus atau cara yang paling jitu, karena kita yakin semua orang tua akan mendidik anaknya dengan cara masing-masing, dan cara itu adalah cara yang terbaik, ya kan? Namanya juga orang tua, pasti mau yang terbaik buat anaknya apapun itu. Nah, tapi untuk saat ini kita saling berbagi, namanya untuk menjadi orang tua itu kan harus saling belajar gitu ya. Nah, jadi kita sama-sama sharing. Saya akan berbagi bagaimana cara saya atau pendapat saya yang baik itu untuk mendidik anak laki-laki. Nah, banyak kan ya anak laki-laki sekarang yang kita lihat itu mereka selalu bertingkah seperti raja gitu. Apalagi bapak-bapak atau para suami selalu berpikir laki-laki itu di atas gitu, makanya laki-laki itu paling penting, laki-laki paling berharga gitu, selalu yang seperti itu. Padahal sebenarnya laki-laki atau perempuan itu semuanya sama aja, nggak ada yang namanya laki-laki harus laki-laki harus bersikap seperti raja sementara perempuan harus bersikap seperti budak. Enggak dong, harus adil. Di dapur itu harus bisa sama-sama cuci piring, di rumah harus bisa sama nyapu. Bahkan anak laki-laki ini harus diajarkan bagaimana cara melindungi wanitanya gitu. Nah, anak laki-laki ini sebenarnya paling penting loh dididik dari awal, karena anak laki-laki itu hatinya lebih keras dibandingkan anak perempuan, lebih keras kepala laki-laki mungkin. Mungkin itulah makanya sebabnya ya banyak laki-laki yang udah dewasa itu nih, mereka lebih berpikir kalau mereka lebih berharga dibandingkan perempuan, ya karena seperti itu dari kecilnya sudah diajarkan seperti itu. Nah, kalau bagi saya, kita ini harus mengajarkan anak itu sama rata, laki-laki atau perempuan gitu. Nah, cara mendidik anak laki-laki itu dari dia yang paling kecil, dari dia yang udah mulai mengerti apa yang kita ucapkan atau mengerti apa yang kita lakukan, kita harus sudah mengajarkan dia gitu. Jadi jangan tunggu dia udah besar, tunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan nanti tunggu SMP baru diajarkan. Nah, kita harus ajarkan dia dari awal gitu. Karena ketika kita ajarkan dia dari kecil, sesudah besarnya nanti dia akan mengerti, dan itu akan lebih mudah karena sudah tertanam dalam hatinya. Gitu pemirsa. Nah, jadi untuk saat ini kita ajarkan beberapa cara yang bagus untuk diajarkan untuk anak laki-laki. Nah, yang pertama adalah cara mengajarkan mandiri. Mengajarkan mereka mandiri. Kenapa perlu diajarkan mandiri? Supaya ketika dia besarnya nanti atau bahkan ketika dia sudah berpasangan, apa-apanya dia nggak mengharapkan istrinya gitu, apa-apa dia nggak akan mengharapkan dari orang-orang terdekatnya. Misalnya untuk mengambilkan air minum aja ya, tolong ambilkan air minum. Mending ada kata tolong ini enggak ya, ambilkan air minum. Karena apa? Karena dari kecil dia nggak diajarkan mandiri gitu. Jadi mengajarkan anak itu mandiri dari hal-hal yang kecil. Misalnya dia mau mengganti pakaian atau dia mau pakaikan sepatu, biarkan dulu dia sendiri makaikan. Sedangkan kalau salah baru kita ajarkan, baru kita tunjukkan. Jangan yang apa-apa kita harus lakukan sendiri. Jangan. Anak-anak itu harus diajarkan melakukan sesuatu halnya itu sendiri, apalagi anak-anak laki-laki. Jadi ketika besarnya nanti dia tidak mengharapkan apa-apa dari orang. Kalau dari kecil dia sudah terbiasa melakukan apa-apanya sendiri, ketika besarnya nanti pun dia akan lebih paham untuk melakukan apa-apanya sendiri gitu. Jadi nggak selalu mengharapkan orang-orang lain tuh. Mandiri itu penting loh. Nah, itu yang mandiri. Yang kedua adalah mengajarkan bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu penting loh.
Bertanggung jawab itu paling penting dalam kehidupan, karena setiap hal apa yang dia lakukan itu selalu ada risikonya, baik itu yang berisiko ke hal yang baik atau risiko ke yang hal buruk. Dan kita harus ajarkan dia bertanggung jawab agar ketika besarnya nanti dia nggak menyalahkan istrinya, dia nggak menyalahkan orang-orang terdekatnya, dan dia nggak menyalahkan orang tuanya gitu. Karena tanggung jawab itu, laki-laki yang bertanggung jawab itu adalah laki-laki yang luar biasa. Jika dia bisa bertanggung jawab dalam hal yang kecil, dia akan bisa bertanggung jawab nantinya dalam hal yang besarnya juga gitu. Jadi nggak apa-apa menyalahkan, apa-apa nggak, oh gara-gara kau, oh gara-gara kau, oh ini kan ini, oh ini kan itu gitu. Nah, yang ketiga adalah menghargai orang lain. Kita harus ajarkan anak-anak itu dari kecil, kita harus ajarkan dia cara menghargai orang lain. Karena dari dia belajar menghargai orang lain, nantinya dia akan bisa belajar menghargai orang-orang terdekatnya. Dan seseorang yang bisa menghargai orang lain, mereka akan lebih mengerti akan perjuangan seseorang itu. Jadi dia nggak akan anggap remeh atau nggak akan berpikir bahwa segala sesuatunya dengan mudah gitu. Karena kalau dia sudah belajar menghargai, dia akan memahami bahwa sesuatunya itu sangat luar biasa gitu. Jadi dia juga nggak meremehkan orang lain gitu. Jadi kita harus ajarkan dia menghargai, menghormati, dan bahkan sopan santun juga harus diajarkan. Itu penting loh, penting banget. Nah, itu beberapa dari saya yang saya akan ajarkan buat anak saya. Nah, semoga sharing seperti ini bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ya, buat para orang tua yang baru seperti saya. Ya juga baru menjadi orang tua, anak baru 1. Sehat, tapi namanya belajar ya. Teman-teman, menjadi orang tua itu pendidikannya itu natural loh. Kita nggak perlu belajar ke sekolah ini itu untuk menjadi orang tua yang baik, tetapi natural dari alam. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.